Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Jumpa lagi dengan Bu Unung pada kuliah analisa numerik. Sebelumnya kita membaca sholawat Nuril Anwar dulu, dilanjutkan dengan doa awal perkuliahan. Silakan mulai. Selesai. Analisa numerik mempunyai kode mata kuliah MKD 61014 dengan bobot SKS 2 SKS, sehingga kalian dalam satu semester akan menempuh perkuliahan 16 kali perkuliahan plus UTS dan UAS. Apa deskripsi mata kuliah analisa numerik? Yaitu analisa numerik merupakan salah satu kelompok mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 3 program studi teknik mesin. Diharapkan mahasiswa dapat menyebutkan pengertian galat ya atau error atau kesalahan, apa penyebabnya terjadinya. Kemudian saudara juga bisa menghitung galat absolut, galat relatif, dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sulit diselesaikan secara aritmatik. Maka dipakailah analisa numerik. Referensinya atau daftar pustakanya silakan kalian mempelajari di buku Engineering Matematik karangannya Kastrut. Kemudian ada Kaprah, metode numerik. Kemudian ada Harijono, itu metode numerik. Ada Bapak Suharjo, Diktat Analisa Numerik, keluaran ITS Surabaya. Kemudian ada Bambang T, yaitu metode numerik Bandung. Bagaimana materi perkuliahan sebelum UTS? Itu ada sistem bilangan dan kesalahan, ada penyajian bilangan bulat dan pecahan, ada nilai signifikan atau signifikan digit, pendekatan dan kesalahan, penyelesaian persamaan non-linier dengan metode setengah interval, metode iterasi fixed point atau titik tetap, metode regulasi valve, ada metode Newton-Raphson, dan ada metode scan. Itu materi sebelum UTS. Kemudian materi setelah UTS ada metode penyelesaian persamaan linier. Kalau tadi sebelum UTS itu non-linier, sekarang linier. Ada metode Jacobi, ada metode Gauss-Seidel, ada metode eliminasi Gauss, kemudian ada metode inverse matrix, ada metode augmented matrix, dan ditambah lagi yaitu integral numerik ya dengan metode trapesium dan metode Simpson. Juga ada turunan numerik, yaitu diferensial numerik. Ada beda maju dan beda mundur, ya, juga dengan orde tinggi. Kemudian apa sih analisa numerik? Ya, analisa numerik itu ya permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitung atau aritmatik. Dalam analisa numerik ini dilakukan hitungan berulang-ulang. Ya, sangat panjang sekali, sangat banyak sekali. Oleh karena itu, juga diperlukan bantuan bisa dengan komputer, dengan Excel ya bisa, dengan kemudian ada juga saudara bisa memakai kalkulator untuk melaksanakan operasi dari hitungan memakai analisa numerik. Angka signifikan ya atau signifikan digit. Misal speedometer mobil menunjukkan angka antara 48 dan 49 km per jam. Kecepatan mobil tersebut mungkin adalah 48,6 atau 48,7 ya. Hal ini karena keterbatasan speedometer di mana hanya 2 digit angka pertama yang dapat dipakai secara meyakinkan.
Jadi tidak dapat dikatakan dengan pasti bahwa mobil bergerak dengan kecepatan 48,7642 km per jam. Ya, makanya angka signifikan digit itu adalah digit tertentu yang dapat dipakai secara meyakinkan. Beberapa angka nol tidak selalu termasuk angka yang signifikan karena mungkin nol itu diperlakukan sekedar menempatkan sebuah titik desimal. Misalnya 0,00001845, 0,00011845, 0,001845. Semua memiliki 4 angka yang signifikan, hanya 1, 8, 4, dan 5 yang signifikan digit. Karena 0 itu bukan angka yang signifikan karena hanya untuk menunjukkan titik desimal. Ya. Jika angka 0 dipakai di bagian ekor bilangan besar, tidak jelas berapa banyak 0 yang signifikan. Misal 45 ya, titik 300 dapat memiliki 3, 4, atau 5 angka yang signifikan, tergantung apakah harga 0 telah diketahui dengan yakin bahwa 0 itu menunjukkan misalnya 1000. Ya, maka 0 yang di belakang angka 1000 itu adalah signifikan digit. Pendekatan dan kesalahan, sebagaimana bahwa analisa numerik itu menghasilkan nilai pendekatan atau perkiraan, ya, bukan nilai eksak. Jadi di dalam perhitungan numerik pasti ada kesalahan atau error yang timbul. Lah, macam error yang timbul itu ada 3. Ada kesalahan pembulatan, ada kesalahan pemotongan, ada kesalahan bawaan. Ya, kesalahan pembulatan, ya, saudara misalnya saudara menekan simbol pi di kalkulator saudara, maka akan keluar angkanya, yaitu 3,14 sekian. Di belakang 4 itu masih banyak angka-angka yang tidak pernah berhenti. Ya, tergantung dari berapa digit dari kalkulator kalian. Ya. Nah, itu merupakan kesalahan pembulatan. Ya. Seberapa persen kita melakukan kesalahan? Nanti kita hitung bersama ya. Kemudian misalnya eksponensial adalah suatu konstanta juga, itu juga merupakan dibulatkan. Misalnya eksponensial itu sering dibulatkan 2,17, padahal di belakang 7 banyak angka. Ya, banyak angka yang dibulatkan yang tidak pernah berhenti. Ya. Karena tak terhingga angkanya di belakang misalnya 31,4, di belakang 4 itu masih banyak angka yang dibulatkan. Kemudian angka kesalahan bawaan. Kesalahan bawaan ini misalnya kalian melakukan eksperimen di laboratorium, kemudian kalian salah membaca skalanya, ya. Misalnya menghitung tekanan masuk, ya. Ternyata saudara keliru membacanya dan sudah menyalin data itu merupakan kesalahan bawaan. Kemudian, apakah hubungan antara nilai eksak, nilai perkiraan, dan kesalahan? Ya, misalnya X adalah nilai eksak, ya, nilai yang benar, ya. Sedangkan X bintang itu nilai perkiraan atau pendekatan. Biasanya ini dilakukan pada perhitungan analisa numerik. Ya, maka kesalahan absolut atau harga mutlak dari selisih bilangan eksak dengan nilai pendekatan. Jadi error absolute error ini, ya, X min X bintang. Kemudian ada kesalahan relatif yang akan kita hitung nantinya dalam perhitungan dengan menggunakan analisa numerik. Kesalahan relatif adalah perbandingan dari kesalahan absolut
dengan nilai eksak, ya, dengan nilai eksak, yaitu RER atau error relatif sama dengan error absolut per nilai eksak dikalikan 100%. Ayo kita hitung bersama. Contohnya, ya, hitung kesalahan yang terjadi dari nilai eksponensial pangkat X dengan X sama dengan 0,5. Kalau kita hitung eksponensial pangkat 0,5, maka hasilnya itu nilai eksaknya, ya, 1,648721271. Itu nilai eksaknya. Bagaimana kesalahan pemotongan kita karena eksponensial pangkat X ini adalah deret tak terhingga. Yang deretnya adalah eksponensial pangkat X sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya, karena tak terhingga, ya, dan seterusnya, tak terhingga. Kemudian kita menghitung dipotong sampai suku pertama saja. Berarti kalau dipotong sampai suku pertama saja, itu nilai X-nya adalah eksponensial pangkat X sama dengan 1. Maaf. Kemudian kesalahan relatifnya berapa? Nilai eksak min nilai perkiraan per nilai eksak dikalikan 100%. Ya, sehingga kesalahannya adalah 39,35%. Cukup besar kesalahannya, ya, kalau kita memotong sampai suku pertama. Kemudian bagaimana kalau kita potong sampai 2 suku pertama? Ya, dipotong sampai eksponensial pangkat X sama dengan 1 plus X untuk X sama dengan 0,5. Maka kalau kita masukkan, ya, 0,5-nya terhadap X, maka eksponen pangkat X itu sama dengan 1,5 kalau dipotong sampai 2 suku pertama. Bagaimana kesalahan relatifnya? Ya, kesalahan relatif nilai eksak terus nilai perkiraan, ya, nilai perkiraan baru per nilai eksak kalikan 100%. Ini kesalahannya semakin kecil, 9,02%. Kalau kesalahan absolutnya adalah nilai yang baru, perkiraan yang baru dengan perkiraan yang pertama tadi 1 per 1,5 dan kesalahan absolutnya adalah 33,33%. Begitulah perhitungannya. Tetapi dalam perhitungan analisa numerik itu tidak perlu dituliskan seperti ini, diuraikan seperti ini, tapi cukup ditabelkan saja. Ya, tabel hasil hitungan kesalahan. Saudara buat kolom yang akan saudara ada berapa? Oh, berarti ada suku pertama. Hasilnya berapa? 1. Kemudian error relatifnya adalah 39,3. Kemudian error absolutnya 0 masih, ya. Kemudian suku kedua hasilnya adalah 1,5. Kemudian dihitung tadi error relatifnya 9,02. Kemudian error absolutnya 3,3. Terus begitu, ya, seterusnya. Bagaimana kalau dipotong sampai 3 suku pertama? Dipotong sampai 4 suku pertama, sampai 6 suku pertama. Dihitung. Ternyata hasilnya semakin mendekati nilai eksak. Ya, semakin mendekati nilai eksak. Dan errornya semakin kecil, atau saudara bisa berhenti menghitung kalau sudah mendekati nilai 0. Karena kalau pasti sama dengan 0 itu berarti nilai eksak, ya, nggak ada kesalahannya.
Nah, inilah patokan saudara dalam perhitungan analisa numerik. Jadi hasilnya kelihatan konvergen, tidak divergen, terus menyatu konvergen, ada nozzle divergen, ada nozzle konvergen di mekanika fluida. Masih ingat ya? Kemudian errornya harus semakin kecil, semakin lama semakin kecil atau mendekati nilai 0. Itulah cara menghitung analisa numerik. Ya. Baik, Ibu rasa cukup sekian. Selamat belajar, semoga sukses ya. Dan terima kasih. Kita tutup dengan doa akhir perkuliahan. Silakan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.